Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliandini Pratiwi dari kelas 11 4B12. Dan kelompok kami ada Tati Murtiningsi, Yunita Febrianingsi, Wulandari, Siva Fauziah. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sistem penggajian dalam toko sepatu Hindan Sun. Dimulai dari pengertian sistem akuntansi penggajian. Sistem akuntansi penggajian merupakan bagian dari sistem akuntansi yang disusun untuk transaksi dalam perhitungan gaji dan upah karyawan. Pengertian gaji dan upah pada dasarnya adalah berbeda. Bahwa gaji didefinisikan secara umum sebagai pembayaran atas penyerahan jasa yang dibayarkan kepada karyawan yang memiliki jenjang jabatan manajer. Sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau bagian produksi dan dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang telah dihasilkan oleh karyawan. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. 1. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode tertentu. 2. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. 3. Jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. 4. Rincian unsur biaya yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode tertentu. Struktur organisasinya. Yang pertama ada owner. Di bawah owner ada admin keuangan dan di bawah admin keuangan ada pegawai atau SPG. Prosedur analisa sistem berjalan. Proses penggajian karyawan. Admin login dengan menggunakan user dan password. Selanjutnya, admin masuk ke home dan memilih form absen untuk memasukkan rekap absen para karyawan. Setelah sudah memasukkan rekap absen, admin masuk ke form penggajian untuk mengetahui total gaji dari masing-masing karyawan. Admin mempunyai data untuk melaporkan ke pemilik. Proses pembuatan laporan penggajian. Laporan penggajian akan dibuat setiap akhir bulan dan akan direkapitulasi oleh bagian keuangan untuk diserahkan ke pemilik. Activity diagram. Activity diagram yaitu digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis maupun use case. Activity diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan action yang akan dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi dan memodelkan dari hasil action tersebut. Dalam kelompok kami, activity diagram yaitu dimulai dari karyawan. Di sini seluruh karyawan atau statnya karyawan akan melakukan login untuk melakukan rek absen, di mana dalam absen tersebut karyawan diminta untuk memasukkan ID dan juga password. Setelah memasukkan password dan ID di sini, maka sistem akan memverifikasi data antara valid dan tidak valid yang dikeluarkan oleh verifikasi data sistemnya. Yaitu jika valid, maka absen berhasil dan tersimpan. Jika tidak valid, maka yang akan keluar adalah keluar atau kembali ke menu sebelumnya, yaitu login. Dalam sistem penggajian, di sini yang paling penting adalah admin, yaitu admin melakukan banyak kegiatan, di mana di sini diminta yaitu admin melakukan login untuk bisa masuk ke menu master lainnya, yaitu sama seperti ketika absen, yaitu melakukan login, memasukkan ID dan memasukkan password. Jika yang dimasukkan admin data yang benar, maka akan valid dan masuk ke dalam data master. Jika tidak benar atau yang dimasukkan datanya adalah salah, maka tidak valid dan gagal, yaitu kembali ke menu lagi login. Namun login di sini yaitu login di bagian admin. Setelah berhasil masuk, maka admin di sini akan melakukan perhitungan penggajian, yaitu admin akan masuk ke data master, di mana admin dapat memilih data masternya, yaitu data gaji, data jabatan, data karyawan, data rekap absen dan sebagainya. Di sini admin menghitung rekap absen karyawan, yang dimana
rekap absen itu didapat dari mengambil data karyawan. Data karyawan, kemudian admin melakukan atau membuat laporan rekap absen semua karyawan dan menyerahkan hasil perhitungannya kepada pimpinan. Di sini pimpinan menerima perhitungan hasil rekap absen yang dibuat oleh admin dan kemudian mengklarifikasi atau meng-ACC laporan tersebut kepada admin, dan kemudian pimpinan menyerahkan kembali laporan tersebut kepada admin dan menyerahkan penggajiannya semua karyawan kepada admin sesuai dengan laporan yang ia buat. Setelah admin, di sini admin akan menerima laporan gaji dan laporan yang ia buat untuk semua karyawan dan mengeluarkan slip gaji. Di sini semua karyawan akan menerima slip gaji yang telah ia dapat dari admin. Diagram use case. Diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case di penggajian ini yang sebagai aktor yaitu admin, di mana admin akan melakukan login, kemudian akan masuk ke menu home, di mana di menu home akan terdapat menu master, di mana ada menu master data pegawai, data jabatan, data rekap absen, dan data gaji. Di setiap menu master akan keluaran adanya nama karyawan, ID karyawan, serta alamat karyawan, sama seperti di data jabatan maupun di rekap absen, yaitu sama ada NIK, ada nama dan alamat dan sebagainya. Spesifikasi sistem dokumen masukan. Dokumen masukan yaitu sebagai bentuk dokumen yang akan diolah dalam proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Adapun dokumen masukan di sistem penggajian ini yaitu daftar hadir karyawan, di mana fungsinya yaitu sebagai bukti kehadiran karyawan, yaitu yang bersumber dari pegawai dan tujuannya yaitu untuk bagian keuangan atau admin nantinya. Medianya yaitu kertas dan jumlah lengkapnya ada 1 lembar. Kemudian frekuensinya ada setiap keluar atau masuk setiap karyawan. Kemudian ada spesifikasi sistem dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen dari hasil proses pengolahan dokumen masukan. Adapun dokumen keluaran di sini yaitu surat pernyataan gaji atau slip gaji, di mana fungsinya yaitu sebagai bukti penerimaan gaji oleh setiap karyawan yang diberikan oleh admin. Biasanya 1 lembar. Permasalahan pokok pada sistem penggajian Toko Hindan Sun ini yaitu pembuatan laporan yang masih menggunakan arsip, kemudian prosedur yang masih menggunakan manual, serta kemungkinan kesalahan saat menginput data yang masih besar, serta kurang terjaminnya data. Sehingga alternatif yang digunakan pada Toko Hindan Sun ini biasanya yaitu bagian keuangan menangani segala permasalahan yang menyangkut proses penggajian. Bagian keuangan harus mengetahui data-data tentang absensi para karyawan. Data-data tersebut berguna untuk sebagai saat melakukan transaksi pembayaran gaji, sehingga itu merupakan cara yang tidak efisien. Sehingga di sini sebaiknya toko menggunakan sistem pengolahan data yang berbasis komputer agar tetap fungsi dari penggajian tersebut lebih efisien, cepat, dan lebih terpercaya. Prosedur sistem usulan. Pada toko sepatu Hindan Sun, prosedur sistem berjalan merupakan tahapan-tahapan kegiatan dalam melakukan aktivitas atau rutinitas kegiatan. Adapun prosedur sistem berjalan yang diterapkan pada toko sepatu Hindan Sun terbagi beberapa tahap, yaitu tahap pertama yaitu pengolahan data karyawan, di mana admin akan mengolah data-data pegawai, golongan, dan jabatan pegawai ke dalam bentuk data yang akan tersimpan pada file pegawai.
Yang kedua yaitu absensi. Karyawan melakukan absensi harian menggunakan sistem yang tersimpan ke dalam file absensi atau rekap absen. Kemudian yang ketiga yaitu kalkulasi gaji. Di sini admin mengelola data gaji berdasarkan file pegawai dan file absensi yang saling berelasi sebagai bahan dasar untuk pembuatan data gaji. Yang kemudian yaitu penyerahan gaji. Admin akan mengakses kembali data gaji yang telah disetujui oleh direktur atau pimpinan dari file gaji. Kemudian mencetak slip gaji dan diberikan kepada setiap karyawan. Di sini ada activity diagram login. Dalam activity diagram login ada pegawai. Pegawai melakukan login. Dalam login ada ID karyawan sama password. Activity diagram admin login. Admin melakukan login dan memasukkan ID admin sama password, lalu masuk ke dalam sistem. Sistem memverifikasi ID admin dan password admin, lalu masuk ke menu utama. Di sini ada activity diagram menu utama. Admin masuk ke dalam sistem menampilkan menu utama. Di dalam menu utama ada menu master, menu input, dan menu laporan. Activity diagram bagian admin menu master. Admin mengklik menu master. Dalam sistem muncul menu master dan di dalamnya ada data karyawan dan data jabatan. Activity diagram bagian admin menu data karyawan. Admin mengklik data karyawan. Dalam sistem menampilkan from data karyawan dan ada pilihan input data karyawan dan from data karyawan. Activity diagram bagian admin menu input. Admin klik menu data karyawan. Dalam sistem menampilkan from data karyawan. Dalam from data karyawan menampilkan input data karyawan dan from data karyawan. Activity diagram bagian admin menu rekap absen. Admin klik menu rekap absen dan sistem menampilkan from rekap absen. Dalam rekap absen menampilkan input absen karyawan, lalu kita klik simpan, dan from absen karyawan kita bisa pilih reset. Activity diagram mengelola detail gaji. Admin mengklik menu detail gaji. Lalu sistem menampilkan from detail gaji. Dalam from detail gaji menampilkan input detail gaji dan from detail gaji. Activity diagram mengakses menu laporan. Admin mengklik menu laporan. Sistem menampilkan menu laporan dan slip gaji. Activity diagram mengelola slip gaji. Admin mengklik menu slip gaji, lalu dalam sistem menampilkan from slip gaji. Dalam slip gaji ada pilihan input slip gaji dan from slip gaji. Selanjutnya yakni kelas diagram. Di dalam kelas diagram itu ada kelas, atribut, dan metode. Nama kelasnya di sini yaitu aplikasi penggajian toko sepatu Hindansu. Sedangkan dalam atributnya ada ID pegawai dengan tipe data integer, dan dalam metodenya ada alpha dengan tipe data char, lembur dengan tipe data char, jabatan dengan tipe data char, dan nama pegawai dengan tipe data char. Dan di bawah superclass ini ada subclass. Dalam subclassnya yaitu ada rekap absen, gaji, dan data pegawai. Dalam rekap absen, atribut rekap absen itu ada ID pegawai dengan tipe data integer, dan metodenya ada bulan dengan tipe data integer, dan nama pegawai dengan tipe data char, dengan hadir dengan tipe data char, alpha dengan tipe data char, dan lembur dengan tipe data char. Dan total selanjutnya gaji dan atribut gaji itu ada ID pegawai dengan tipe data integer, dan di dalam metodenya ada nama pegawai dengan
tipe data char dan jumlah gaji dengan tipe data char. Dan selanjutnya data pegawai, itu ada data pegawai dengan itu ada ID pegawai dengan tipe data integer, dan di dalam metodenya ada nama pegawai, jabatan, jenis kelamin, alamat, dan agama. Selanjutnya yakni ERD atau Entity Relationship Diagram. Di dalam ERD ini ada komponen-komponennya, yaitu entitas, atribut, relasi, dan garis. Di sini entitasnya ada login, data karyawan, data jabatan, rekap gaji, dan laporan. Dan untuk atributnya ada di dalam login, data karyawan, data jabatan, rekap gaji, dan laporan. Atribut dari login yaitu ID admin, password admin. Atribut dari data karyawan ada nama, jabatan, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, dan alamat. Dan atribut dari data jabatan ada nama pegawai, SPG, admin gudang, HRD, supervisor. Dan untuk atribut dari rekap gaji itu ada alfa, hadir, lembur, nama, bulan. Untuk atribut dari laporan itu ada gaji dan ID karyawan. Selanjutnya yaitu LRS atau Logical Relational Structure. Itu ada tabel login, tabel data jabatan, rekap absen, data pegawai, dan laporan. Di dalam tabel login ada ID admin. Di dalam tabel data jabatan ada nama pegawai, SPG, supervisor, admin gudang, admin, dan HRD. Di dalam tabel data pegawai ada nama pegawai, jabatan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan agama. Dan di dalam tabel rekap absen ada bulan, nama karyawan, hadir, lembur, dan alfa. Lalu di dalam tabel laporan ada ID karyawan dan gaji. Lalu kita akan masuk ke dalam login untuk programnya. Ketika sudah maka ini adalah tampilannya, ada username dan password. Jika sudah mengisi username dan password, bisa langsung klik login untuk masuk, dan jika ingin keluar maka bisa klik keluar. Jika sudah login sukses, maka klik OK. Dan ini adalah tampilan dari from home-nya, from home dari sistem penggajian toko sepatu Handensun. Di dalam home ini ada master, ada input, dan slip gaji. Isi dari menu master itu ada form jabatan dan form data pegawai. Data jabatan itu ada ID, jabatan, gaji. Dan jika ID, jabatan, dan gajinya sudah diisi, maka jika ingin disimpan, klik simpan, lalu OK. Dan jika ingin keluar, klik keluar. Lalu isi form data pegawai atau data karyawan, yaitu ada ID, nama, jabatan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, dan alamat. Jika itu semua sudah diisi sesuai dengan yang harus diisi, maka bisa klik simpan lalu OK. Lalu ada menu input. Di dalam menu input itu ada form rekap absen. Isi dari rekap absen itu ada ID, nama, jabatan, bulan, hadir, lembur, dan alfa. Itu semua jika sudah diisi, maka klik simpan lalu OK. Dan ada menu slip gaji, dan di dalam isi dari menu slip gaji itu ada form detail gaji. Isi form detail gaji itu ada ID, nama, jabatan, gaji, lembur, alfa. Jika ada lembur maka dihitung, jika ada alfa maka dihitung. Dan jika semuanya sudah diisi, maka klik simpan untuk disimpan. Jika tidak ingin menyimpan, maka bisa klik keluar. Jika sudah disimpan, maka klik OK.
Ini adalah menu login. Jadi kita masukkan username-nya, passwordnya. Nah, terus kita kemudian login. Nah, kalau kita sudah loginnya kita sukses, kita akan dikonfirmasinya seperti ini, muncul konfirmasinya. Klik OK, kita tunggu. Nah, seperti ini adalah menu utama dari sistem penggajian toko sepatu Han Bingsun. Di dalam sini ada menu master, ada menu input dan menu slip gaji. Dalam menu master ada from jabatan, from data pegawai. Dalam menu input ada from rekap absen. Dalam menu slip gaji ada from detail gaji. Nah, contoh kita buka from jabatan. Di from jabatan ini kita bisa ada ID, jabatan, dan gaji. Contoh, ID-nya S01, jabatannya SPG, gajinya 3.900.000, kita simpan. Nah, akan muncul konfirmasi seperti ini, data disimpan, oke. Terus kita memasukin ID-nya admin akuntansi. Kita masukkan, kita simpan. Nah, ini terus ada tadi simpan, oke. Kita keluar. Nah, kita kembali lagi ke menu utamanya. Kita buka lagi from data pegawai. Ini adalah from data pegawai. Contoh S01, ID-nya tadi SPG, namanya adalah Sri Wahyuni. Jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahirnya Jogja 12 Juni 1997. Agamanya kita pilih agama apa, contoh Islam. Alamatnya Kebayoran Lama. Nah, terus datanya kita simpan. Nah, akan muncul seperti ini, data disimpan, oke. Akan muncul di sini. Nah, terus kita hapus lagi, kita masukkan lagi. Contoh di admin keuangan tadi 03, ID-nya, namanya contoh Rusdi Rustiwanto. Terus dari sampingnya laki-laki, Tangerang 1 Januari 1990. Agamanya contoh kita Hindu. Alamat sekarang adalah Ciledug. Nah, kita simpan lagi. Kapan konfirmasi seperti ini? Oke. Nah, setelah seperti ini kita bisa keluar. Nah, kita input from rekap absen. Kita pilih ID-nya S01, namanya tadi Sri Wahyuni. Bulannya kita gajian bulan 1, contoh bulan Januari. Hadirnya 29 hari. Lemburnya contoh 3. Ini lembur dikali 25.000. Jadi 3 kali lembur dari 3 kali 25.000 jadi 75.000. Contoh alfanya dia 2 hari. Untuk alfa juga sama dikali 25.000. Terus kita simpan. Nah, seperti ini akan muncul data disimpan, konfirmasinya oke. Kita hapus, kita memasukkan lagi. Kita masukkan ID-nya A03. Namanya tadi
namanya, terus di Wanto, jabatannya admin keuangan, bulan 1 dia hadir 30 hari, lemburnya ada 5 dikali 25, alfanya ada 1 kali, kita hitung 25.000, kita simpan. Oke, data simpan ini ada kolom ID, nama, bulan, hadirnya, total lemburnya, ada alfa. Seperti ini, kita keluar, kemudian kita masuk form detail gaji. Di form detail gaji ini kita bisa pilih, kita masukkan ID-nya, namanya kita masukkan Sri Wahyuni, gajinya 3.900.000, lemburnya tadi 3 kali, kita hitung, alfanya tadi 2 kali, BPJS-nya 150.000, kita simpan. Nah, ini nama disimpan. Ini akan muncul nomornya nomor 1, ID-nya S01, nama Sri Wahyuni, gaji kotornya 3.925.000, BPJS-nya 150.000, gaji bersihnya adalah total gaji bersihnya adalah 3.775.000. Kita keluar, kita reset, kita tambahin yang tadi admin keuangan, nama Rudiwanto, lemburnya 5 kali, kita hitung, alfanya 1 kali. Untuk BPJS juga sama, 150.000, kita simpan. Nah, akan muncul di sini seperti itu. Kemudian kita keluar, terus setelah itu ketika admin mau keluar tinggal klik tanda keluar di bawah seperti itu. Terima kasih.